warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, kembali lagi bersama saya Dara dalam L-Talks, ruang berbagi informasi seputar kampus biru kita UMI. Nah, pada episode kali ini saya kedatangan bintang tamu yang istimewa. Beliau adalah salah satu sivitas akademika UMI yang berprestasi. Saya izinkan baca dulu beberapa prestasi beliau ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, nah ada beberapa yang saya highlight nih. Beliau ini adalah Award English Scholarship pada saat duduk di bangku SMA. Kemudian ada juga semi-finalis debate competition sekota Sukabumi. Wow, keren juga ya. Winner speech contest sekota Kabupaten Sukabumi. Kemudian ini nih yang paling keren. Ada finalis A2 Germany competition di Sampurna Academics Sentul. Wih, keren juga. Kemudian ada Award CSR Scholarship Universitas Terbuka, winner Duta Baca Kota Sukabumi dan Jawa Barat tahun 2020. Wah, banyak juga ya, ini banyak sekali nih teman-teman, saya tidak bisa baca satu persatu. Kemudian ada National Certification of Public Speaking CPS 2024. So, we can speak English for the podcast today. How to you? Maybe later. Mari ya sudah. Nanti kita akan tanya-tanya lagi seputar prestasi beliau. Marilah kita sambut dulu bintang tamu kita, yaitu Teh Miladia Fatimah Nur Safitri SIPUS CPS, atau lebih dikenal dengan panggilan akrabnya atau panggilan panggungnya Teh Miladia. Siap. Assalamualaikum, halo semuanya. Halo Teh Miladia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Teh Dara apa kabar? Saya sehat juga, alhamdulillah. Senang sekali bertemu Teh Miladia di podcast kali ini. Nah, saya tuh ada yang saya sangat menarik nih di sini. Teh Miladia ini memiliki nama panggung. Betul. Nah, Miladia Shihab. Betul. Apakah nama panggung Miladia Shihab itu terinspirasi dari tokoh tertentu atau bagaimana? Oke, pertanyaan menarik. Miladia Shihab ini sebetulnya berangkat ketika saya ikut kompetisi Duta Baca Teh di Jawa Barat. Yang tahun 2020. Oke. Ketika after sesi presentasi, itu kan selesai 5 menit tuh Teh. Ada 2 juri yang standing applause setelah saya presentasi. Setelah itu anak-anak Duta Baca Jabar bilang, wah ini Najwa Shihabnya Jawa Barat nih, katanya gitu. Berangkat dari situ, ya udah kenapa enggak namanya Miladia Shihab gitu. Terus diperkuat dengan statementnya Kepala Dinas Perpustakaan saat itu, Pak Gabriel Majid. Ketika beliau sambutan, beliau juga menyetujui, katanya ini aset kota nih, katanya Miladia Shihab. Oh gitu. Terus saya pikir kayak, ya udah kayaknya ini nama panggung aja deh gitu, Miladia Shihab. Ternyata laki sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi memang bagus juga ya, Najwa Shihab ya. Najwa Shihab juga terkenal dengan public speakingnya yang baik. Dan Teh Miladia Shihab, Najwa Shihab versi Indonesia, versi Sukabumi. Mungkin seperti itu ya Teh. Keren juga ya, keren banget ini, menginspirasi. Oke, di sini saya Teh Miladia ini berprofesi sebagai pustakawan UMI. Sejak tahun berapa Teh Miladia? Menjadi pustakawan di UMI sejak tahun 2020 Teh. Dari 1 Maret 2020 sampai saat ini berarti jalan 4 tahun 4 bulan ya. Lumayan ya. 2020 sekarang 2026. 2022, sorry. 1 Maret 2022. 2022 yang Duta Baca tadi ya, belum move on. Oh ya. 2022 sampai 2024. Oh, udah 4 tahun ya. 4 tahun 4 bulan berarti. Berarti udah tetap. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, apa sih yang membuat Teteh tertarik nih jadi pustakawan? Karena kan pustakawan ini berarti itu kan udah jadi profesi nih. Betul. Udah profesi, berarti udah paham betul sama bidang ilmu perpustakaan itu. Jadi apa sih yang membuat Teteh tertarik memilih bidang tersebut? Sebetulnya ini disclaimer dulu ya guys. Cendekiawan muda ya manggilnya. Cendekiawan muda Teh Dara, ini disclaimer dulu. Awal masuk Universitas Terbuka, saya dapat beasiswa ilmu perpustakaan. Gak kepikiran sama sekali untuk terjun nyemplung di dunia perpustakaan, pustakawan dan lain sebagainya. Sejujurnya di masa SMA itu saya lebih sukanya itu science, matematika, fisika, kimia, astronomi, lebih suka hitung-hitungan. Terus tadi ada bahasa Inggris juga ya, tadi kompetisi. Nah, untuk masuk terjun ke dunia literasi gitu secara
dalam, itu nggak kepikiran sama sekali di masa sekolah. Tapi ketika ada beasiswa tersebut, kenapa enggak gitu kita ambil. Betul. Pas awal semester nangis-nangis dulu tuh Teh, karena kayaknya ini bukan passion aku banget gitu. Soalnya nulis banyak dan lain sebagainya, modulnya tebel-tebel juga. Kurang suka dengan hal yang pasif gitu, sukanya dengan yang aktif. Kemudian juga kan kalau tulisan tuh nggak pasti ya, tapi kalau rumus kan pasti hasilnya gitu. Betul. Nah, tapi lambat laun ketika di semester 2, karena saya ini punya prinsip belajar dari akar. Betul. Jadi tidak suka belajar tiba-tiba gitu. Nah, di semester 2 karena tadi keresahan di semester 1 seperti itu kondisinya, akhirnya di semester 2 saya belajar magang di sini di UMI justru. Oh, jadi udah magang dulu. Sudah magang di sini 1 bulan. Kebetulan Ibu Yanti saat itu menjadi tutor juga di Universitas Terbuka. Kemudian diajak magang di sini selama 1 bulan, belajar tuh bagaimana sih sebenarnya pustakawan itu. Setelah itu di semester akhir juga sempat magang juga di Dinas Perpustakaan Kota, lebih tahu lagi nih seperti apa pustakawan itu. Sampai akhirnya saya juga kerja sebagai pustakawan sekolah sebelumnya di SMA. Di mana? Pesantren Terpadu Hayatan Thohibah. Di Hatay. Dan betul-betul dari akar Teh, dari nol sampai akhirnya bisa terakreditasi A. Dan menurut saya ini profesi yang menarik. Karena kenapa? Apalagi di generasi muda ya, cendekiawan muda, jarang banget ada yang kepikiran sebagai pustakawan di era saat ini. Banyak yang bilang pustakawan akan tergerus oleh zaman. Tapi menurut saya di era saat ini, pustakawan tuh menarik loh Teh. Ketika saya terjun di pustakawan, kita tuh tidak hanya belajar bagaimana caranya ngolah buku, melayani pemustaka, pinjam, ngembaliin, denda, atau kalau misalkan kayak dulu judes-judes ya pustakawannya, kayak gak boleh berisik, terus gak boleh berantakan dan lain sebagainya. Tapi yang saya pelajari selama ini, apalagi di era saat ini, pustakawan tuh sudah lebih melebar lagi gitu, sudah lebih modern. Dan banyak hal yang bisa dilakukan pustakawan. Salah satunya hari ini saya bekerja sama dengan untuk diskusi, bincang-bincang soal pustakawan, kemudian mengisi kelas juga sebagai dosen tamu di UMI, atau juga menjadi narasumber tadi sampai ke luar juga. Dan menurut saya itu pengalaman yang luar biasa. Betul. Dan mungkin kalau misalkan saya tidak ambil jalur ini dulu, saya gak akan belajar banyak hal. Karena pustakawan itu Teh belajarnya dari kelas 000 sampai 900 di perpustakaan kita harus ngerti. Iya betul. Jadi kalau misalkan hanya satu subjek itu kan nggak mungkin, karena kan satu perpustakaan tuh koleksinya banyak. Jadi beragam banget sih perasaannya sebagai pustakawan. Berarti ini ya, apa yang terbaik menurutmu belum tentu terbaik untuk Allah. Dan yang terbaik untukmu adalah yang terbaik untuk Allah. Jadi percaya ya akan hal itu. Saya jadi ingat masa lalu saya loh Teh. Jadi saya tuh dulu waktu SMA pas mau daftar S1, saya ngambil perpustakaan. Gitu, sempat ya? Sempat. Wah, ternyata ada yang sempat juga guys. Tapi nggak keterima gitu. Waktu itu, nggak keterima. Ya tidak lolos ya. Mungkin kurang pada saat waktu itu tesnya SNMPTN ya. Itu nggak keterima. Akhirnya ambil jalur ke sastra. Belok nih. Iya, belok. Justru Tete yang sastra ya. Tapi memang itu kan apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tetapi yang terbaik menurut Allah pasti terbaik menurut kita. Betul banget. Good job banget. Itu keren banget nih Teh Miladia ini. Kemudian terkait profesi juga nih Teh Miladia. Sebentar ya, ini saya error dulu. Apa tuh Teh? Error dulu. Iklan dulu guys. Ya. Nah, kemudian Teh Miladia ini kan menjadi pustakawan di UMI sudah hampir 4 tahun. Betul. Nah, rutinitas pekerjaannya itu seperti apa sih saat menjadi pustakawan? Kita kan sebagai orang awam hanya taunya itu kan ngorganisir buku seperti yang tadi Teteh bicarakan. Tapi untuk lebih dalamnya kan kita nggak tahu. Boleh tidak diceritakan kepada cendekiawan muda? Boleh banget tentunya. Untuk saya pribadi, ini kan di Perpus ada 9 nih timnya. Ada 9 orang. Betul, ada 9 orang. Jadi mulai dari kepala perpustakaan saat ini ada Ibu Sani, kemudian di divisi layanan ada Teh Syifa, ada Bu Hilda, ada saya. Kemudian di pengolahan bahan pustaka di teknis itu ada Teh Pipit sama Teh Puji. Kemudian di humas promosi ada Pak Fahmi sama Bu Yanti. Dan di staf TU administrasi ada Pak Alfarobi. Nah, untuk divisi saya, divisi layanan, saya kebetulan basecampnya di lantai 2 Teh. Oh, di lantai 2. Jadi di layanan konsultasi riset atau divisi layanan karya tulis ilmiah. Tapi basecampnya di ruang konsultasi. Nah, di sana ngapain sih gitu kan ya? Ini tuh pustakawan tuh gitu. Kalau dulu kan emang kalau misalkan pustakawan tuh kesannya tadi jaga buku, organisir organisasi dan sebagainya.
Tapi di perguruan tinggi ternyata lebih luas lagi Teh. Betul. Di lantai 2 ini mungkin terkesannya lebih fokus. Kenapa? Karena banyak mahasiswa tingkat akhir pertama, koleksinya berat-berat, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di layanan saya pribadi ada yang terbaru sekarang, ini juga informasi untuk cendekiawan muda di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada layanan konsultasi riset. Jadi kalau misalkan para cendekiawan muda ada kendala soal tugas perkuliahan ataupun juga tentang tugas akhir, itu bisa nanti diskusi dengan kami di ruang konsultasi. Tentunya reservasi dulu Teh, karena satu hari itu biasanya saya ambil konsultasinya 3-4 orang. Karena satu orangnya bisa sampai 1 jam. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian selain konsultasi riset, tentunya saya juga mengelola untuk kelas literasi informasi, yang tadi saya bilang sempat diundang juga jadi dosen tamu, atau juga kita yang menjadwalkan untuk kelasnya. Kemudian sosialisasi untuk mahasiswa tingkat awal dan juga tingkat akhir. Kemudian juga Turnitin, ini yang sering-sering kendala Turnitin dan lain sebagainya, itu adminnya saya, by the way. Jadi yang handle berbagai kendala Turnitin, baik Turnitin dosen atau mahasiswa atau juga tendik yang mau cek Turnitin, itu juga bisa menghubungi saya di ruang konsultasi. Kemudian selain itu, layanan saya berfokus di lantai 2 tentunya. Misalkan ada yang tanya-tanya soal bagaimana cara mencari artikel, bagaimana caranya untuk kita misalkan membuat makalah, esai dan sebagainya. Itu juga saya bisa langsung bantu on the spot di layanan di situ. Pokoknya basecampnya di lantai 2. Kalau konsultasi itu berlaku juga tidak untuk staff? Konsultasi berlaku juga sebetulnya untuk staff. Kalau misalkan staff mau diskusi juga boleh reservasi dulu, nanti kita diskusi bareng. Dan ini mohon di highlight juga. Kebanyakan konsultasi itu jadi di luar konteks Teh. Oh, gimana? Jadi awalnya konsultasi tugas, tapi akhir-akhirnya malah jadi diskusiin soal kendala sama dosennya, kendala sama temennya, kendala nyusun tugas akhir. Tapi nggak apa-apa sih. Saya suka bilang ini kayaknya bukan ruang konsultasi deh, tapi ruang psikologi. Iya, betul. Soalnya semua tapi mahasiswa itu memang kayaknya perlu ruang. Betul. Sampai akhirnya kita belajar juga Teh soal biblioterapi. Jadi kita belajar soal biblioterapi, ada Teh Siva yang sudah ke level 2 dengan Bu Yanti. Jadi ketika ada mahasiswa yang mungkin terkendala dengan dirinya, itu bisa kami bantu rekomendasikan buku apa yang cocok untuk dibaca. Itu good job, keren banget. Soalnya saya juga menemukan beberapa mahasiswa yang kadang kalau misalkan skripsinya itu tersendat, dia suka hilang arah. Bener banget. Dan susah banget buat dihubungi. Bener, jadi ngilang kan? Betul, dan ternyata setelah ditelusuri oleh dosen itu ternyata anaknya malah jadi kena mental. Wah, parah banget ya, kalau sampai ke mental. Jadi kayak mungkin terlalu kepikiran ya, terlalu kepikiran dan malah jadi menyendiri. Kayak seperti itu. Kayaknya memang butuh banget buku-buku yang cocok untuk hal seperti itu. Betul. Sempat juga ada yang cerita sih Teh, kayak misalkan temen aku nggak ini sidangnya nih Teh, terus dia jadi menyendiri di kosan. Suka disampaikan, ya udah aja kesini aja. Iya, betul. Kita diskusi bareng apa kendalanya, kita bantu cari solusi sama-sama. Ya gitu memang kembali lagi mereka memang butuh ruang. Betul, butuh ruang ya. Apalagi generasi sekarang selalu dengan mental health dan sebagainya. Semangat ya, tapi harus tetap semangat untuk generasi-generasi. Semangat. Terutama untuk para cendekiawan muda yang sedang menyusun skripsi, semangat ya teman-teman. Kemudian nih, menurut ke yang hal tadi, menurut Teteh nih, bagaimana kondisi minat baca generasi muda saat ini, terutama untuk cendekiawan muda UMI? Oke, untuk saat ini sebetulnya kita sudah tidak berbicara soal minat baca ya Teh, tapi berbicara soal kegemaran membaca. Karena yang perlu di-highlight saat ini bukan keinginan bacanya. Sekarang sudah banyak orang baca, tapi yang perlu di-highlight adalah bagaimana dia paham dengan apa yang dia baca. Betul. Kebanyakan anak zaman sekarang cuma baca. Saya baca ini nih banyak. Novel saya udah habis dibaca tahun ini misalnya ada 20. Tapi kamu ngerti nggak apa yang dibacanya tuh gitu. Kadang kan kita suka kejebak gitu ya Teh. Betul. Di zaman kuliah juga kalau misalkan kita mau ujian, banyak tuh baca bahan-bahan buat ujiannya. Tapi malah ujiannya di mana ya yang dibaca gitu kan. Nah itu kendala di generasi sekarang sebetulnya. Untuk minat baca di generasi sekarang sebetulnya lebih baik daripada generasi milenial, Gen Z ini. Tapi lebih baiknya sedikit sih. Karena balik lagi tadi, critical thinking-nya belum terlalu terasa. Dan kalau kita bicara Universitas Muhammadiyah Sukabumi, saya juga sudah melakukan penelitian yang tadi, yang co-paper di Lombok itu tentang tingkat kegemaran membaca di UMI. Saya menelitinya di tahun 2023. Kita ada di posisi sedang tipis, kalau saya bilang, sedang kurus. Jadi ada di posisi 56 poin sekian gitu. Jadi kondisi literasi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, terutama bagi minat bacanya, itu ada di posisi sedang kurus. Dalam artian, sedangnya nggak sedang banget gitu, tapi udah mepet ke
ke rendah gitu, ke menurun. Jadi itu juga yang dikhawatirkan. Mungkin kendalanya tadi ya Teh, banyak teman-teman yang memang mungkin suka baca tapi tidak mendalami membacanya. Kemudian banyak yang suka baca tapi jarang ke perpustakaan. Kemudian banyak yang suka baca jarang pinjam buku. Jadi sekalian saya promosi juga cendekiawan muda. Jangan lupa datang juga ke perpustakaan UMI supaya termanfaatkan juga loh Teh fasilitasnya gitu. Dan supaya meningkat juga minat literasinya gitu. Apalagi kan perpustakaan juga kan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan kan. Betul, sayang banget kan Teh. Iya, betul. Meskipun kecil-kecil cabai rawit, dari luar kan kelihatannya sempit ya. Tapi tadi kata Teh Dara, alhamdulillah prestasinya sudah luar biasa. Jadi ayo gunakan. Biasanya saya mengatakan moto, ayo gunakan fasilitas laboratorium terpadu dengan baik dan bijak. Sekarang saya akan membicarakan, ayo gunakan fasilitas UPT perpustakaan dengan baik dan bijak. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Silakan Teh. Saya akan menelisik sedikit mengenai pengalaman Teteh menjadi duta baca Jawa Barat. Nah, ini juga masih nyambung ke yang tadi Teh. Jadi bagaimana nih pengalaman Teteh saat menjadi duta Jawa Barat itu mengubah cara pandangnya terhadap literasi? Oke, ini agak panjang ya kalau diceritakan. Saya masuk ke Duta Baca Jawa Barat itu sebenarnya diceburin Teh. Jadi awalnya tuh dicemplungin gitu. Oh, ceburin. Jadi bukan kemauan sendiri sebetulnya. Karena dari 2019 tuh udah disuruh sama Bu Yanti. Itu kan tutor di Universitas Terbuka juga, guru saya juga. Kemudian ada Ibu Yuli Asmawati dari Dinas Perpustakaan. Waktu dulu nggak ada pemilihan di kota, jadi aklamasi ditunjuk langsung. Udah Mila aja katanya yang mewakili kota. Tapi saya kurang tertarik waktu itu. Nah, ketika tahun 2020 akhirnya harus ikut, bahkan sampai akomodasi ditanggung Bu Yanti juga. Oh, ditanggung Bu Yanti? Betul. Oh, baik hati banget akhirnya, Bu Yanti. Ya sudahlah, banyak orang yang dukung juga, kita coba aja. Waktu dulu masih terbuka untuk umum Teh. Ada sekitar 150-200 pendaftar waktu itu diseleksi, kemudian dipilih 27 kota kabupaten yang mewakilinya tuh masing-masing 2 orang. Karena kota Sukabumi entah kemana tuh ya laki-lakinya. Oh, nggak ada laki-laki? Nggak ada, jadi cuman saya sendiri Teh mewakili kota di tahun 2020. Yang lain ada pasangannya loh guys. Nah kemudian berangkat dari situ ya udahlah, udah terlanjur juga kan, udah keterima dan sebagainya. Ikut waktu itu karantina 3 hari 2 malam di Hotel Lingga di Bandung. Di bulan Maret 2020 itu sebelum COVID. Awalnya saya tuh pribadi yang nggak terlalu suka duta-dutaan, pageant-pageant gitu, kayak harus rapi, ngomongnya harus tertata gitu kan dan sebagainya. Tapi setelah ikut duta baca ternyata banyak membuka perspektif baru juga. Jadi kenalan sama orang-orang hebat, ada penulis juga waktu itu yang ikut, pegiat literasi, aktivis juga. Kemudian yang aktif juga mungkin konten kreator, waktu itu belum masif tapi sudah ada mungkin ya. Kemudian juga jadi lebih banyak kenal dengan hal-hal baru, terutama dari para juri. Ada insight-insight baru juga. Dan yang tidak menyangka tadi, ada yang standing applause ketika saya after presentasi. Di akhir ada yang langsung ngajak kenalan juga, jurinya langsung kayak, saya bangga kenal sama kamu, pustakawan muda dan sebagainya. Sampai pada follow IG saya juga juri-jurinya, itu suatu kehormatan dan kebanggaan juga untuk saya. Kemudian, perspektif lainnya adalah ketika kita berkenalan dengan berbagai peran ya Teh. Ada yang sebagai mahasiswa, ada yang juga sambil bekerja, sama seperti saya waktu itu. Kita bisa lihat berbagai karakter dari 27 kota kabupaten, termasuk juga kulinernya, karena pada bawa oleh-oleh juga. Kemudian kita bisa tahu warna orang-orang dari perspektif yang berbeda. Orang-orang mungkin ngelihatnya hanya mahasiswa biasa, literasi kutu buku gitu ya, bosan. Tapi ketika ketemu mereka ternyata banyak hal-hal baru yang lebih seru juga. Banyak cerita soal minat baca di kota kabupaten di daerahnya, kemudian juga tantangannya sebagai generasi muda seperti apa. Dan after duta baca juga kita lebih banyak kolaborasi juga untuk buat kegiatan. Kayak gitu sih Teh. Keren banget ya, berarti pengalaman itu membawa diri kita menjadi lebih baik itu. Betul. Keren banget. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh Miladia. Kita masih bahas mengenai penggiat literasi tadi. Teteh kan selain sebagai penggiat literasi, tadi saya juga bacakan ada prestasi di public speaking. Teteh juga aktif di public speaking. Nah, jadi apa sih manfaat kemampuan berbicara di depan umum bagi generasi muda? Ini makanya tips deh untuk para generasi. Tips ya buat cendekiawan muda. Ini opini saya ya Teh. Baik. Untuk public speaking kan kebanyakan orang
beranggapan bahwa public speaking ini adalah kemampuan berbicara di depan umum. Betul. Tapi menurut saya ada yang harus ditambahkan. Public speaking itu seni berbicara di depan umum. Kita sebagai manusia, alhamdulillah diberikan kemampuan untuk bisa berbicara. Kemudian kita bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini gitu kan. Nah, tapi setiap orang mungkin bisa berbicara di depan umum, tapi tidak semua bisa menjadi seorang public speaker. Karena tadi kuncinya harus ada seni. Gimana sih maksudnya ada seni gitu kan? Nah, public speaking ini harus bisa mengontrol intonasi tentunya, kemudian vokal, kemudian juga olah katanya, kemudian juga kita banyak berlatih juga, kemudian eye contact, gerakan tangan, gestur dan lain sebagainya. Nah, itu dipelajari juga di dunia public speaking. Dan kenapa itu menjadi penting bagi mahasiswa terutama? Nah, karena dengan public speaking ini kita bisa lebih meyakinkan orang lain. Betul. Kita mungkin bisa berpendapat lewat tulisan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk bersuara, menurut saya itu akan sangat disayangkan. Betul. Mungkin di zaman sekarang kita bersuara agak-agak dibungkam dikit ya udahlah ya. Tapi kita perlu juga loh guys punya kemampuan public speaking. Apalagi bagi mahasiswa, kita presentasi di kelas, kita mengemukakan pendapat juga kan, berdebat mungkin dengan teman terkait dengan pendapat di kelas, kemudian juga mengungkapkan pendapat tadi ke dosen, atau juga ikut kompetisi mungkin, lomba debate, lomba puisi, lomba pidato dan lain sebagainya. Itu juga perlu kemampuan public speaking. Dan saya yakin betul orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking bisa menyihir orang lain. Betul. Ketika berbicara tuh orang jadi gak mau beranjak gitu. Maunya ngelihat pembicaranya terus. Karena rasanya kita tuh diperhatiin banget gitu teh. Nah, dan yang saya pelajari banget dari dunia public speaking adalah menjadi seorang pembicara, public speaker, itu tidak hanya berbicara, tapi perlu mendengarkan. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang public speaker, cendekiawan muda, kalian harus bisa mampu mengontrol diri untuk mendengarkan lawan bicara. Karena itu yang kadang nggak bisa kita kontrol. Betul. Seperti itu mungkin teh. Kita tuh kadang selalu ingin berbicara tapi tidak mau mendengarkan. Tapi seorang public speaker harus mempunyai dua kemampuan itu. Betul. Itu harus di-note banget tuh sama cendekiawan muda. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini. Tadi tentang public speaker juga. Apakah ada tips nih dari Teteh untuk meningkatkan kepercayaan diri pada saat berbicara di depan orang banyak? Ini kayaknya penyakit semua orang ya. Kalau misalkan mau tampil di depan orang banyak, pasti ada yang mungkin tangannya dingin, atau gemeter, nervous, mau ke WC, ke belakang, ke kamar mandi, ke toilet, atau juga mungkin perlu relax dulu sejenak sendirian gitu kan. Nah, kalau misalkan saya pribadi, ini juga tips dari guru saya juga sebetulnya, ketika kita grogi nih untuk tampil di depan orang banyak, usahakan kita tarik dulu diri sendiri sejenak, terus bilang kayak kasih afirmasi positif gitu, kalau kita emang bisa, terus kita keren, kita mampu gitu, terus kita bisa kok lewatin ini gitu. Baik. Nah, saya punya moto juga, saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Jadi gak ada kamus gak bisa kalau di saya mah. Iya betul. Coba dulu aja gitu. Kalau tips yang misalkan kayak gini nih Teh, pada saat mau berbicara di depan umum, biasanya kan kalau contohnya ya mahasiswa itu pasti udah nyiapin teks atau bagaimana. Tapi ketika pada saat ketemu orang di depan, udah percaya diri nih dari awalnya. Tapi pas ketemu orang, langsung blank ya. Nah itu gimana tuh? Nah tadi kan udah dikasih afirmasi positif nih Teh, lanjut lagi yang tadi. Kita juga bisa kayak sejenak minum dulu, atau kalau saya dari guru saya tuh bilangnya harus tongue twister dulu. Biasanya kalau misalkan di Indonesia itu biasanya kayak gini nih, kaki kuku kakeku kekeomen misalkan. Itu tuh sebenarnya tongue twister yang umum ada di lokal di kita ya. Iya betul. Tapi di bahasa asing juga ada, namanya tongue twister. Nah itu juga belajar supaya lidah kita nggak keluh. Selain itu kita juga bisa atur vokal kayak penyanyi di Indonesian Idol. Humming, gitu. Terus juga a i u e o, terus do re mi fa sol la si do itu juga harus dilatih juga. Khawatirnya ketika kita bicara kita lupa cara bicaranya gimana, nadanya tadi bagus gak ya gitu. Nah itu juga bisa dipelajari. Kemudian kalau sudah di tempatnya gimana nih tadi kalau misalkan melihat orang banyak tiba-tiba blank. Kalau saya pribadi diajarkan oleh bapak saya, kalau misalkan kita berbicara di depan orang banyak untuk pertama kali dan kita grogi, jangan lihat matanya.
lihat aja rambutnya, kerudungnya, atau tangannya, atau hidungnya. Pokoknya lihat matanya. Oh gitu. Takutnya jadi blank. Atau misalkan kan suka ada audiens yang selalu fokus banget ya ngeliat kita. Betul. Kayak aduh ini terintimidasi banget nih gitu. Ini anaknya ngeliat banget ke kita. Nah kalau misalkan grogi nggak usah dilihat aja. Cari aja sudut lain gitu. Soalnya khawatirnya kita terfokus di situ, malah kita yang hipnotis sama audiensnya sampai kita blank gitu. Nah jadi bisa cari spot lain. Kalau misalkan nanti sudah terbiasa, bisa turun tuh. Misalkan tadi kan dari kepalanya ya, dari kerudung atau rambut, kemudian pindah ke dahi, ngelihatnya pindah ke alis, baru berani pindah ke mata. Mulai dari ngobrol berdua dulu, nanti juga terbiasa untuk di publik. Tadi tipsnya, kalau misalkan grogi nih di depan panggung, boleh lihat rambutnya, ke bawah ya, hati-hati ke bawah lagi, ke dagunya, ke alisnya. Tapi saya juga punya satu tips nih, teman-teman cendekiawan muda, saya mau berbagi juga. Profesor saya dulu waktu saya kuliah juga berbicara jika gugup di depan panggung, silahkan Anda mengekspresikan diri Anda dengan baik. Maksudnya yaitu menggunakan lipstik merah, red. Nah itu nanti si audiensnya itu hanya akan melihat lipstik kita. Oh itu tapi hanya berlaku cendekiawan muda, kalau laki-laki jangan ya kalau misalnya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Teteh ini dikenal aktif dalam berbagai organisasi sejak sekolah. Nah, pelajaran kepemimpinan pasti sudah dilalui kan. Nah, pelajaran kepemimpinan apa yang paling berkesan menurut Teteh? Silakan. Alhamdulillah, tadi seperti yang sudah Tedara sampaikan, saya banyak juga bergelut di organisasi. Sebetulnya itu impian saya sejak dari SMP, tapi tidak diizinkan oleh bapak saya lagi-lagi. Oh, kenapa Karena tuh? katanya OSIS MPK tuh capek, takutnya ganggu sekolah. Jadi hanya diperbolehkan ikut ekskul yang di-ACC oleh beliau. Salah satunya pencak silat. Itu yang boleh doang gitu kan. Yang lainnya katanya takutnya capek diganggu pelajaran. Tapi ketika SMA, saya betul-betul habis-habisan ikut organisasi. Kayak balas dendam aja gitu. Betul. Soalnya penasaran bagaimana sih maksudnya dunia organisasi itu di dalamnya. Nah ketika masuk organisasi di SMA, itu saya ikut MPK. Di awal saya hanya di divisi tapi di komisi. Tapi ketika di kelas 2, alhamdulillah terpilih menjadi ketua MPK saat itu. Dan ini amanah baru nih, jadi ketua gimana. Nah tapi untungnya saya punya bekal nih cendekiawan muda. Dari SD sampai kuliah mungkin ya, saya selalu ditunjuk jadi ketua kelas. Gak tau kenapa tuh Teh. Dari SD sampai kuliah tuh selalu pasti jadi koordinator di kelas gitu. Selalu suka ngurusin orang gitu Teh. Karena mungkin itu aura anak pertama kali ya. Adanya anak pertama. Betul, adanya 4. Jadi suka banget ngatur orang, mengkoordinir gitu supaya tapi rapi. itu naruliyah ya? Betul. Soalnya saya juga anak pertama loh Teh. Sama ya naruliyah gitu Teh. Jadi selalu ingin semuanya terkoordinir. Kemudian kalau ada yang belum gerak ya udahlah saya aja yang gerak. Soalnya kalau nggak bergerak kan ya masa jadi masa mandek di situ-situ aja. Betul Teh. Nah belajar kepemimpinan itu tentunya dari bapak saya juga. Bapak saya selalu bilang kalau jadi pemimpin itu kita harus mau melayani bukan dilayani. Betul. Jadi ketika jadi ketua kelas tuh saya sebisa mungkin mengatur kelas tuh sebaik mungkin ya Teh. Meskipun itu hanya ketua kelas ya. Di kelas saya itu waktu itu ketika saya jadi ketua kelas pasti semuanya terkoordinir, kebersihannya, keamanannya, kerapihannya. Karena jujur saya ketika kecil tuh galak banget. Beneran asli. Beda banget ya. Beda banget sama yang sekarang. Dulu tuh galak banget sampai dibilang preman kelas. Karena saya nggak suka ada hal-hal yang berantakan ribut gitu kayak. Berarti Teteh juga termasuk orang yang perfeksionis ya kalau dilihat. Bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin itu naluri anak pertama juga ya tadi. Gak suka berantakan. Kemudian juga ketika di sekolah ada yang dibully misalkan, itu juga aku maju paling depan juga sih Teh. Mungkin karena dimasukkan pencak silat juga tadi, suka ke bawah aura jawarannya gitu. Kemudian, nah tadi berangkat dari kepemimpinan ya, melayani bukan dilayani. Berikutnya adalah yang saya pelajari nih ketika masuk sebagai pustakawan kepemimpinan ini, saya tuh belajar soal super team bukan superman. Jadi bukan siapa yang paling baik di antara siapa, tapi menurut saya lebih baik kita mengerjakannya bareng-bareng. Ibaratnya kita nyapu sampah pakai sapu lidi nih, tapi cuma sehelai, kan lama ya. Tapi kalau misalkan kita gabungkan sapu lidinya semuanya, pasti sampahnya akan cepat bersihnya gitu Teh. Nah, jadi kepemimpinan juga menurut saya super team, bukan superman. Dan yang terakhir dari pemimpin adalah amanah. Itu sih yang saya pelajari. Sekecil apapun kita diamanahi menjadi seorang pemimpin, contohnya tadi ketua kelas,
kita tidak boleh mengabaikan itu. Karena bisa jadi itu bisa jadi bekal kita untuk kedepannya gitu Teh. Betul. Karena saya tipikal tadi belajar dari akar, jadi ketika kecil diamanin seperti itu, saya menganggap khawatir ke depan saya menjadi pemimpin, saya punya bekal ini. Sampai akhirnya ketika kelas 6 SD dibagi rapor waktu itu, guru saya wali kelas bilang, Bu Eti, ke Mama, kayaknya ini anak punya jiwa kepemimpinan yang besar, coba diarahkan katanya seperti itu. Jadi sampai sekarang ikut organisasi pasti jadi ketua, sampai bosan pengen nyobain juga jadi anggota. Tapi mungkin tadi naluri anak pertama aja sih kayaknya itu mah. Cuman memang kan pada dasarnya ya, pada hakikatnya setiap manusia di bumi itu adalah pemimpin. Betul. Namun bagaimana cara kita untuk memimpin diri kita sendiri ataupun tadi pemimpin hal-hal kecil itu kembali lagi kepada diri sendiri. Betul, itu yang paling berat sih Teh, memimpin diri sendiri ya. Iya. Memimpin orang mungkin kita bisa kayak, ngaturnya gini nih. Kadang kan musuh paling besar tuh diri kita nggak sih Teh? Susah banget ngatur diri kita. Orang lain pusing, mungkin ngeliat perempuan kita aja pusing ngatur diri. Tiba-tiba gak mood, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba pengen jajan ya Teh, tiba-tiba pengen menyendiri ya itu. Lebih pusing memimpin diri sendiri kayaknya. Iya. Tapi Teteh keren banget nih, saya kagum banget nih sama Teteh. Padahal kita baru beberapa menit untuk ngobrol, tapi Masya Allah. banyak belajar nih saya dari Teteh. Lanjut ya Teh? Boleh Teh. Tadi relate juga tentang kepemimpinan. Nah, di Umi juga kan Teteh dulu dipimpin, tadi Teteh juga ceritakan sama Bu Yanti ya. Betul. Bu Yanti. Jadi saya juga ngelihat Bu Yanti orang yang sangat super duper keren. Betul. All out ya. Iya, pengalamannya banyak, kemudian literasinya banyak, kemudian penggiat yang hebat. Nah, menurut Teteh sendiri nih, apakah pengaruh kepemimpinan Bu Yanti itu di perpustakaannya pada saat itu juga berpengaruh pada karir pustakawan yang ada di Umi? Menurut saya siapapun pemimpinnya pasti baik tentunya. Betul. Karena itu juga sudah dipilih dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada kriterianya juga. Saya juga mengalami di kepemimpinan Bu Yanti sebelumnya. Bu Yanti tipikal pemimpin yang tentunya bisa memberikan kesempatan bagi para pustakawan di perpustakaan Umi untuk berkembang. Ibaratnya tadi suka nyemplungin orang gitu. Tanpa basa-basi dicemplungin aja. Oh gitu ya. Waktu itu saya disuruh ikut pelatihan AI di Surabaya. Tanpa basa-basi langsung ikut katanya. Pelatihan Artificial Intelligence. Bahkan itu forumnya Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Saya ke sana. Surabaya sendiri. Udah, katanya berani gak? Berani Bu. Ya udah katanya, pelajari di sana gitu. Jadi langsung TPK-nya langsung cemplungin orang gitu. Betul. Nah kemudian itu juga berpengaruh tentunya bagi kami karena Bu Yanti juga memberikan kesempatan tadi untuk setiap orang berkembang, tidak hanya saya tentunya, tapi juga teman-teman yang lain. Karena kami sudah ada divisinya masing-masing, jadi masing-masing juga ikut pengembangan diri sesuai dengan divisinya gitu. Dan untuk di kepemimpinan Bu Sani juga demikian, sama juga memberikan untuk kesempatan pengembangan pada teman-teman juga. Mungkin bedanya karena Bu Sani generasi milenial, jadi lebih dekat dengan emang kami. Kalau Bu Yanti juga milenial deh. 84 milenial gak Teh? Kayaknya ya. Iya, sama juga masih milenial. Tapi mungkin lebih karena lebih beririsan mungkin ya. Mungkin gayanya saja sih yang agak beda. Misalkan nih kalau Zoom sama Bu Sani itu kita bisa pakai efek-efek aneh apapun itu di Zoom gitu. Jadi have fun gitu ya. Iya, ada perbedaan sedikit. Tapi kurang lebih dari segi kepemimpinan menurut saya sama. Memberikan peluang untuk berkembang setiap orangnya dan juga tentunya sabar juga membimbing kita juga gitu di perpustakaan dan tentunya juga sama punya visi misi untuk mengembangkan perpustakaan lebih baik lagi. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Apa harapan Teteh sendiri untuk masa depan literasi Indonesia dan generasi muda ke depannya? Harapan untuk generasi muda tadi juga mungkin sudah disinggung. Kita jangan hanya cuman mau baca atau cuman mau tulis seenaknya gitu. Kemudian kita jangan cuman mau baca dari konten sekilas. Sekarang kan banyak sekali konten sekilas di Reels. Langsung gitu kita percaya gitu. Tapi kita harus bisa curious, rasa ingin tahu yang tinggi, ini benar atau enggak, valid atau tidak, kredibel atau tidak. Jadi jangan hanya baca, percaya, yakini, share gitu. Tapi kita cari tahu dulu. Makanya kenapa kita perlu kemampuan tadi membaca kritis, critical thinking. Karena kalau misalkan kita tidak punya kemampuan itu,
kita hanya taunya baca dan nulis aja, tapi kita tidak paham. Karena memang yang paling sulit memahami ya Teh, daripada baca dan tulis. Dan itu pesan untuk generasi muda, termasuk saya juga mungkin ya Teh, kita sebagai generasi muda tuh harus mau baca kritis. Jangan cuma baca tulis aja. Dan berikutnya usahakan baca minimal sehari itu 15 menit. Baca kan banyak ya, Baca artikel, apapun. berita, apapun itu boleh dibaca. Misalkan bangun tidur, kita setelah ibadah, sholat dan sebagainya, kita baca-baca dulu tuh, hari ini ada berita apa, artikel apa gitu. Kalau saya langganan majalah digital, jadi suka ada pemberitahuan terbaru ke email, jadi tiap pagi pasti baca berita dulu, supaya tahu nih berita kali ini yang lagi viral apa. Iya betul. Supaya kita juga tetap up to date ya, apalagi pustakawan, gudangnya informasi, malu kalau kita nggak tahu informasi gitu kan. Iya. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita untuk tadi bisa mengontrol diri. Kalau misalkan kita sebagai generasi muda hanya taunya baca tulis, kemudian tidak mau baca, dan juga nanti generasi ke depan kita tidak bisa menjembatani gitu. Kemudian juga kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol diri dengan baik, dan juga generasi ke depan, takutnya nanti melihat generasi kita sekarang gitu jadi contoh yang buruk gitu. Misalkan tidak bisa mengontrol mental health sendiri, kemudian tidak bisa mengontrol emosi ketika berbicara dan lain sebagainya. Kemudian tidak bisa juga mengontrol untuk jiwa konsumtif. Kita kan banyak banget ya sekarang belanja terus. Dan juga tadi penggunaan untuk di Gen Z ini kebanyakan ramah lingkungan juga kan. Semoga itu tetap dipertahankan gitu. Soalnya kalau misalkan kita sebagai generasi muda tidak memulai, khawatirnya kita tidak bisa menjembatani masa lalu dengan masa kini. Gitu sih Teh, pesan-pesannya. Baca, tapi harus dipahami. Terus biasakan baca 15 menit sehari, dan terakhir harus bisa untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Self-love gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Teh Miladia. Sama-sama Teh. Untuk podcast kali ini sungguh sangat berkesan sekali dan semoga bermanfaat untuk para generasi muda. Aku ada quotes nih satu. Oh boleh. Dari Najwa Shihab. Hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. Keren banget. Gitu Teh. Terima kasih lagi ya Teh Miladia untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk para generasi muda, khususnya para cendekiawan Umi. Dan tadi jangan lupa untuk berkunjung ke perpustakaan Umi yang sangat keren, ditambah dengan pustakawannya yang keren. Jangan segan untuk bertanya apapun itu, masalah tadi buku. Betul. Ataupun tadi ada kegiatan apa tadi Teh? Tadi ada konsultasi juga. Jangan malu bertanya, silahkan datang ke UPT Perpustakaan Umi. Sekian dari kita berdua ya. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga Teh Miladia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Terima kasih.